Ada sesuatu yang aneh terjadi pada banyak orang. Mereka berdoa setiap hari, bahkan beberapa kali sehari. Meminta rezeki, meminta kelancaran, meminta kemudahan. Tapi entah kenapa, hidup terasa tetap berat. Rezeki terasa lambat datangnya. Pintu terasa tertutup terus. Dan yang paling menyakitkan adalah perasaan bahwa doa mereka seperti tidak sampai. Seperti terhalang sesuatu di tengah jalan. Bukan karena doanya salah, bukan karena mereka tidak tulus, tapi karena ada satu bagian penting yang terlupa. Satu bagian yang jarang dibicarakan, tapi justru bagian inilah yang menentukan apakah doa kita benar-benar membuka jalan atau hanya menjadi pengulangan kata tanpa makna. Dan hari ini kita akan bicara tentang bagian yang terlupa itu. Bagian yang membuat banyak orang rajin berdoa, tapi tetap merasa kosong. Karena rezeki bukan hanya soal meminta. Rezeki adalah soal menjadi siap menerima. Coba perhatikan sekitar kita. Berapa banyak orang yang rajin berdoa, tapi hidupnya masih penuh keluhan. Mereka berdoa pagi, berdoa malam, bahkan berdoa sambil bekerja. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada perubahan, tidak ada kejutan, tidak ada pintu baru yang terbuka. Dan lama-kelamaan, mereka mulai lelah. Mulai berpikir mungkin memang nasib mereka seperti ini, mungkin memang rezeki mereka sudah ditakdirkan segini saja. Padahal, masalahnya bukan di sana. Masalahnya bukan pada doa. Masalahnya bukan pada takdir. Masalahnya ada pada sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi sangat terasa dampaknya. Bayangkan seperti ini. Ada seseorang yang setiap hari meminta hujan. Berdoa agar hujan turun menyirami tanahnya. Tapi dia tidak pernah menyiapkan wadah. Tidak pernah membuka atap. Tidak pernah menggali parit. Maka ketika hujan turun, air itu mengalir begitu saja. Tidak tertampung. Tidak terserap. Dan orang itu tetap kehausan. Padahal hujan sudah turun. Begitu juga dengan rezeki. Banyak orang berdoa meminta rezeki, tapi lupa menyiapkan diri mereka sebagai wadah yang mampu menampung rezeki itu. Dan rezeki pun datang, tapi tidak bisa masuk, karena pintunya tertutup dari dalam. Sekarang, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin kamu tahu sesuatu. Apa yang akan saya sampaikan ini bukan teori, bukan ceramah. Ini adalah sesuatu yang sangat sederhana, tapi hampir tidak pernah disadari. Sesuatu yang ketika kamu mulai memahaminya akan mengubah cara kamu melihat doa, rezeki, dan hidupmu sendiri. Dan yang paling penting, ini bukan tentang mengubah cara kamu berdoa. Ini tentang mengubah apa yang terjadi setelah kamu berdoa. Karena doa yang benar bukan hanya soal kata-kata. Doa yang benar adalah ketika tubuh, pikiran, dan energimu juga ikut bergerak mengikuti apa yang kamu minta. Dan disitulah bagian yang terlupa itu berada. Mari kita mulai dari awal. Ketika seseorang berdoa meminta rezeki, apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya? Sebagian besar orang berdoa dengan penuh harap. Mereka memejamkan mata, merangkai kata, dan merasakan ketenangan sesaat. Tapi begitu selesai berdoa, apa yang mereka lakukan? Mereka kembali ke pola pikir yang sama, kembali ke kebiasaan yang sama, kembali ke cara pandang yang sama. Mereka berdoa meminta kelancaran, tapi dalam hati masih merasa berat. Mereka berdoa meminta pintu terbuka, tapi mata mereka hanya melihat tembok. Mereka berdoa meminta rezeki lancar, tapi tubuh mereka masih tegang, pikiran mereka masih cemas, dan setiap langkah mereka masih penuh keraguan. Maka yang terjadi adalah ini. Doa mereka seperti benih yang ditanam di tanah keras. Benih itu baik. Benih itu hidup, tapi tanah itu tidak siap, tidak gembur, tidak subur. Dan benih itu tidak bisa tumbuh, bukan karena benihnya rusak, tapi karena tanahnya belum disiapkan. Begitu juga dengan diri kita. Doa kita baik, niat kita tulus. Tapi jika diri kita belum siap menerima, maka rezeki itu tidak bisa masuk dengan sempurna. Lalu apa yang dimaksud dengan siap menerima? Ini bukan soal punya uang banyak dulu,
bukan soal punya usaha besar dulu. Siap menerima adalah soal kondisi dalam. Soal bagaimana kita merasakan rezeki sebelum rezeki itu datang. Soal bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri, memperlakukan orang lain, dan memperlakukan setiap momen kecil dalam hidup. Karena rezeki tidak hanya datang dalam bentuk uang. Rezeki datang dalam bentuk kesempatan, dalam bentuk pertemuan, dalam bentuk ide, dalam bentuk keberanian, dalam bentuk ketenangan. Dan jika diri kita penuh dengan kegelisahan, penuh dengan keluhan, penuh dengan rasa tidak pantas, maka semua bentuk rezeki itu akan lewat begitu saja tanpa kita sadari. Seperti seseorang yang berjalan di tengah kabut tebal. Rezeki ada di sekitarnya, tapi dia tidak bisa melihat. Bukan karena rezeki itu tidak ada, tapi karena matanya tertutup oleh kabut yang dia ciptakan sendiri. Dan inilah yang paling sering terjadi. Orang-orang berdoa dengan tulus, tapi setelah itu mereka kembali mengeluh. Mereka berdoa meminta kemudahan, tapi setelah itu mereka terus menceritakan betapa sulitnya hidup mereka. Mereka berdoa meminta rezeki, tapi dalam percakapan sehari-hari, kata-kata mereka penuh dengan kekurangan. Tidak cukup, tidak bisa, tidak mungkin, susah, berat, sulit. Dan tanpa sadar, mereka sedang menutup pintu yang baru saja mereka minta untuk dibuka. Karena setiap kata yang kita ucapkan, setiap perasaan yang kita pancarkan adalah energi. Dan energi itu membentuk medan di sekitar kita. Medan yang menarik atau menolak. Medan yang membuka atau menutup. Maka bagian yang terlupa itu adalah ini. Setelah berdoa, kita harus hidup seolah doa itu sudah dikabulkan. Bukan dengan pura-pura, bukan dengan berbohong pada diri sendiri, tapi dengan benar-benar merasakan bahwa kita adalah orang yang pantas menerima rezeki, bahwa kita adalah orang yang siap, bahwa kita adalah orang yang terbuka. Sekarang coba rasakan. Setelah kamu berdoa meminta rezeki, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu merasa lega dan percaya? Atau kamu masih merasa cemas dan ragu? Apakah kamu merasa bahwa doa itu sudah sampai? Atau kamu merasa harus berdoa lagi dan lagi karena, yang pertama, sepertinya belum cukup? Jika kamu merasa harus terus mengulang dengan perasaan cemas, maka yang sebenarnya terjadi adalah kamu sedang menanam keraguan. Kamu sedang memberitahu alam semesta bahwa kamu tidak yakin. Dan alam semesta yang selalu merespons energi akan memberimu sesuai dengan apa yang kamu pancarkan, bukan sesuai dengan apa yang kamu katakan. Ini bukan berarti kita tidak boleh berdoa berkali-kali. Berdoa itu indah, berdoa itu kuat, tapi berdoa dengan rasa syukur dan kepercayaan itu berbeda dengan berdoa dengan rasa takut dan keraguan. Yang pertama, membuka jalan. Yang kedua, menutup jalan. Maka, bagian yang terlupa itu adalah bagaimana kita merasakan setelah berdoa. Dan bagaimana kita menjalani hari setelah doa itu selesai. Bayangkan seperti ini. Ada dua orang yang berdoa meminta rezeki di pagi hari. Mereka berdoa dengan kata-kata yang sama, dengan niat yang sama. Tapi yang satu, setelah berdoa, dia bangun dengan hati yang ringan. Dia melihat hari itu sebagai hari yang penuh kemungkinan. Dia tersenyum pada orang yang dia temui. Dia bekerja dengan tenang. Dia berbicara dengan lembut. Dia merasakan bahwa hidupnya sedang bergerak ke arah yang baik, meskipun dia belum tahu bagaimana caranya. Sedangkan yang satu lagi, setelah berdoa, dia langsung cemas. Dia memikirkan tagihan. Dia memikirkan masalah. Dia melihat hari itu sebagai hari yang berat. Dia berbicara dengan nada keluh. Dia bekerja dengan perasaan terpaksa. Dia merasakan bahwa tidak ada yang akan berubah. Sekarang, menurut kamu, siapa yang lebih mungkin menerima rezeki? Bukan soal siapa yang lebih rajin berdoa, tapi siapa yang lebih siap menerima. Siapa yang membuka diri. Siapa yang membiarkan rezeki mengalir masuk tanpa hambatan dari dalam. Dan disinilah inti dari semuanya.
Rezeki bukan hanya soal meminta. Rezeki adalah soal menjadi. Menjadi orang yang vibrasinya selaras dengan apa yang dia minta. Menjadi orang yang energinya tidak bertentangan dengan doanya. Dan cara paling sederhana untuk melakukan itu adalah dengan mulai merasakan syukur sebelum rezeki itu datang. Bersyukur atas apa yang sudah ada, sekecil apapun itu. Bersyukur atas napas yang masih mengalir. Bersyukur atas tubuh yang masih bisa bergerak. Bersyukur atas mata yang masih bisa melihat. Karena syukur adalah getaran tertinggi yang bisa kita pancarkan. Syukur adalah bahasa yang paling dimengerti oleh alam semesta. Dan ketika kita bersyukur, kita sedang memberitahu bahwa kita siap menerima lebih. Kita sedang membuka pintu. Kita sedang menjadi wadah yang mampu menampung. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajakmu melakukan sesuatu. Jika kamu merasakan ada sesuatu yang bergetar dalam dirimu saat mendengar ini, jika ada bagian dalam hatimu yang mengatakan bahwa ini adalah yang kamu butuhkan, maka tekan tombol suka sekarang. Bukan untuk saya, tapi untuk dirimu sendiri. Sebagai tanda bahwa kamu memilih untuk membuka, memilih untuk siap. Dan jika kamu ingin terus mendampingi perjalanan ini, tekan langganan. Karena setiap video di sini adalah jalan. Setiap kata adalah undangan. Dan kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam lagi. Bagian yang terlupa itu bukan hanya soal perasaan. Bagian itu juga soal tindakan kecil setelah doa. Banyak orang berpikir bahwa setelah berdoa, mereka hanya perlu menunggu. Duduk diam, pasrah tanpa gerak. Padahal, pasrah yang benar bukan berarti diam. Pasrah yang benar adalah bergerak dengan tenang, adalah bekerja tanpa cemas, adalah melangkah tanpa memaksa. Karena doa itu seperti menanam benih. Tapi setelah menanam, kita tetap harus menyiram, tetap harus memberi cahaya, tetap harus merawat. Kita tidak bisa hanya menanam lalu pergi. Begitu juga dengan rezeki. Setelah berdoa, kita harus bergerak. Tapi bergerak dengan cara yang benar. Bergerak dengan hati yang ringan. Bergerak dengan mata yang terbuka. Bergerak dengan telinga yang mendengar. Karena rezeki sering datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Kadang rezeki datang lewat percakapan ringan. Kadang lewat ide tiba-tiba, kadang lewat tawaran yang sepertinya kecil, dan jika kita terlalu sibuk mengeluh, terlalu sibuk cemas, kita akan melewatkan semua tanda itu. Coba ingat satu momen dalam hidupmu, satu momen di mana sesuatu yang baik datang tiba-tiba. Mungkin tawaran pekerjaan, mungkin bantuan dari orang yang tidak terduga, mungkin uang yang datang dari arah yang tidak kamu pikirkan. Sekarang coba ingat. Apa yang kamu rasakan sebelum momen itu? Apakah kamu sedang dalam kondisi tegang dan cemas? Atau kamu sedang dalam kondisi tenang dan terbuka? Kebanyakan orang akan menyadari bahwa rezeki besar sering datang ketika mereka sedang dalam kondisi tenang, ketika mereka sedang tidak memaksa, ketika mereka sedang melepas, bukan karena mereka berhenti berusaha, tapi karena mereka berhenti melawan. Mereka berhenti mendorong dengan paksa, dan mereka mulai mengalir, mulai percaya, mulai membiarkan. Dan disitulah celah rezeki terbuka lebar. Maka, jika kamu ingin rezekimu lancar, jika kamu ingin doamu benar-benar bekerja, maka mulailah dengan mengubah apa yang terjadi setelah doa itu selesai. Jangan langsung kembali ke kecemasan. Jangan langsung kembali ke keluhan. Tahan dirimu sejenak. Rasakan ketenangan yang muncul setelah berdoa. Rasakan kepercayaan itu. Rasakan bahwa ada sesuatu yang sedang bekerja untukmu, meskipun kamu belum melihatnya. Dan biarkan perasaan itu mengalir ke dalam tubuhmu. Biarkan perasaan itu menjadi bagian dari caramu berjalan, bagian dari caramu berbicara, bagian dari caramu melihat dunia. Karena ketika kamu hidup dengan perasaan itu, kamu sedang menjadi magnet.
Kamu sedang menarik rezeki tanpa harus memaksa. Kamu sedang membuka jalan tanpa harus mendorong pintu dengan keras. Dan sekarang, saya ingin mengajakmu untuk berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Tahan sebentar. Lalu hembuskan perlahan. Rasakan tubuhmu mulai rileks. Rasakan bahu-bahumu turun. Rasakan rahangmu melonggar. Sekarang, bayangkan ada cahaya lembut yang turun dari atas kepalamu. Cahaya yang hangat. Cahaya yang tenang. Cahaya itu perlahan masuk ke dalam tubuhmu. Mengalir dari ubun-ubun, turun ke dahi, ke mata, ke hidung, ke mulut, ke leher, ke dada. Rasakan cahaya itu mengisi setiap ruang dalam dadamu. Mengisi setiap sudut yang tadinya sempit. Sekarang, dalam hati, ucapkan kalimat ini. Saya siap menerima. Saya pantas menerima. Saya terbuka untuk menerima. Ulangi dalam hati. Saya siap menerima. Saya pantas menerima. Saya terbuka untuk menerima. Rasakan kalimat itu bukan hanya sebagai kata, tapi sebagai kebenaran, sebagai energi, sebagai getaran yang mengubah seluruh dirimu dari dalam. Dan biarkan perasaan itu tinggal. Jangan diusir, jangan diragukan. Biarkan dia menjadi bagian dari caramu bernapas hari ini. Sekarang bayangkan, beberapa hari dari sekarang, kamu bangun dengan perasaan yang berbeda. Kamu tidak tahu apa yang berubah, tapi ada sesuatu yang lebih ringan. Kamu melihat hari itu bukan sebagai beban, tapi sebagai hadiah. Kamu berbicara dengan orang-orang di sekitarmu dengan nada yang lebih lembut. Kamu mendengarkan dengan lebih dalam. Dan tiba-tiba, dalam percakapan biasa, seseorang menyebut sesuatu, sebuah informasi, sebuah kesempatan, sesuatu yang kecil tapi terasa pas. Dan kamu tidak melewatkannya, kamu tidak mengabaikannya, kamu menangkapnya, kamu mengikutinya. Dan dari situ, jalan mulai terbuka. Bukan jalan yang besar dan dramatis, tapi jalan yang halus dan nyata. Kamu mulai melihat bahwa rezeki itu tidak datang dengan suara keras. Rezeki datang dengan bisikan lembut. Dan karena kamu sudah tenang, kamu bisa mendengarnya. Karena kamu sudah terbuka, kamu bisa menerimanya. Beberapa minggu kemudian, kamu menyadari bahwa banyak hal kecil berubah. Mungkin seseorang tiba-tiba menghubungimu. Mungkin ada tawaran yang tidak kamu duga. Mungkin ada uang yang datang dari arah yang sudah lama tertutup. Dan kamu tersenyum karena kamu tahu ini bukan kebetulan. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah hasil dari perubahan kecil yang kamu lakukan. Perubahan dalam cara kamu merasakan. Perubahan dalam cara kamu percaya. Perubahan dalam cara kamu hidup setelah berdoa. Dan yang paling indah adalah kamu tidak lagi merasa perlu memaksa. Kamu tidak lagi merasa perlu cemas, karena kamu tahu bahwa selama kamu tetap terbuka, selama kamu tetap tenang, selama kamu tetap bersyukur, rezeki akan terus mengalir. Tidak selalu besar, tidak selalu cepat, tapi selalu cukup, selalu pas, selalu tepat waktu. Jadi, mulai hari ini, setiap kali kamu selesai berdoa, jangan langsung berdiri dan kembali ke rutinitas dengan pikiran yang sama. Berhenti sejenak. Rasakan doamu. Rasakan kepercayaanmu. Dan katakan dalam hati, saya siap menerima. Lalu berjalanlah dengan perasaan itu. Berbicaralah dengan perasaan itu. Bekerjalah dengan perasaan itu. Dan lihatlah bagaimana dunia mulai merespons. Bagaimana pintu-pintu mulai terbuka. Bagaimana orang-orang mulai datang. Bagaimana rezeki mulai mengalir. Karena rezeki bukan hanya soal berdoa. Rezeki adalah soal menjadi orang yang siap menerima apa yang sudah diminta. Dan sebelum kita tutup hari ini, saya ingin kamu melakukan satu hal sederhana. Tulis satu kata di kolom komentar. Kata yang menandakan bahwa kamu siap. Bisa kata siap. Bisa kata terbuka. Bisa kata terima. Apapun yang terasa benar untukmu. Tulis kata itu bukan untuk saya,
tapi untuk dirimu sendiri, sebagai komitmen, sebagai pengingat, sebagai energi yang kamu lepaskan ke alam semesta. Dan percayalah, ketika kamu menulis kata itu dengan tulus, kamu sedang membuka sesuatu yang besar. Kamu sedang mengubah getaranmu. Kamu sedang menjadi versi dirimu yang siap menerima. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini sampai akhir. Ini bukan akhir dari percakapan kita. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Di video berikutnya, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang hal-hal yang menghalangi rezeki tanpa kita sadari. Tentang pola-pola lama yang masih bersembunyi. Dan tentang cara-cara sederhana untuk melepaskannya. Jadi tetap di sini, tetap bersama. Dan ingat, kamu tidak sendirian. Ada ribuan orang lain yang sedang berjalan di jalan yang sama. Dan bersama-sama, kita semua sedang membuka pintu menuju kehidupan yang lebih ringan, lebih tenang, dan lebih berkelimpahan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.